Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya, Davidro Custom. Kali ini kita ada project beberapa part yang akan kita karbon celup lagi. Untuk salah satunya tangki ini. Kebetulan ini semua akan kita painting ya, tapi yang akan kita ambil palingan untuk di bagian karbon celupnya aja nanti. Dan untuk prosesnya disimak terus aja untuk di setiap video ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe untuk berkembangnya channel ini. Dan mohon maaf untuk pada bagian pengamplasan ini tidak saya videokan karena kemarin itu berhubung hujan. Tapi untuk prosesnya masih sama untuk seperti pengamplasan pada umumnya. Dan seperti biasa untuk tahap awal pengecatan itu tetap harus kita lakukan dimulai dengan kita epoksi terlebih dahulu agar cat nantinya yang dihasilkan itu menjadi lebih awet dan tahan lama. Dan untuk epoksi lapisan pertama ini kita lakukan secara tipis merata saja dulu ya teman. Dan untuk proses epoksi ini nantinya akan saya lakukan sebanyak 2 lapis dengan jeda 10-15 menit hingga semua permukaannya itu rata tertutupi dengan epoksi. Dan lanjut untuk epoksi lapisan kedua ini agak saya bikin lebih tebal merata sampai semua bagian tertutup dengan sempurna. Dan setelah itu media kita keringkan kurang lebih selama 2 jam, sudah bisa kita langsung lapisi dengan cat dasar hitam. Dan lanjut setelah media tadi kita keringkan selama kurang lebih 2 jam, sekarang lanjut saja langsung kita dasari dengan warna hitam. Dan prosesnya masih sama. Untuk di lapisan pertama ini kita bikin tipis merata saja dulu ya. Untuk dalam pengecatan ini kita usahakan prioritaskan dulu untuk di bagian celah-celah tersempitnya dulu, bagian pinggir-pinggirnya itu dulu. Setelah itu baru kita naik ke bagian yang besarnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan cat ataupun mendelewer. Dan kebetulan cat hitam yang saya gunakan ini berjenis PU. Makanya untuk warna hitamnya itu kelihatan lebih padat. Dan untuk di lapisan pertama ini pun sudah langsung tertutupi merata. Tapi untuk cat hitamnya ini akan tetap saya lapisi sebanyak 2 lapis agar cat yang dihasilkan menjadi semakin lebih awet. Dan untuk cat hitam ini teman-teman bebas ya, tinggal disesuaikan aja dengan budget konsumennya. Nah ini dia hasilnya untuk setelah kita dasari warna hitam. Dan ini selanjutnya tinggal kita beri masking tape pada bagian pinggiran yang tidak terkena karbonnya ini ya teman-teman. Nah ini di sebelahnya juga ada ini velg mobil yang rencananya kita karbon juga. Nah ini untuk hasil catnya pun juga sangat mulus ya. Dan ini tidak ada saya amplas sama sekali untuk di catnya ya. Langsung saja kita pasangin masking tape dulu. Inilah hasilnya setelah kita pasang masking tape, dan selanjutnya tinggal kita langsung aja kita celup. Jadi ini yang kita karbon hanya bagian atasnya aja untuk sebagai kombinasi. Disimak terus untuk cara proses pencelupannya. Yuk langsung saja. Dan seperti biasa kita ukur dulu untuk kertas karbon yang akan kita gunakan. Dan kita selisihkan minimal 3-5 cm, jangan sampai kekecilan.
Nah, untuk single sheet ini akan saya karbon pada bagian yang berwarna hitamnya itu saja untuk sebagai kombinasi. Dan untuk single sheet ini saya bikin sendiri ya, menggunakan fiberglass biar seperti ala-ala motor GP gitu. Hehehe. Dan lanjut kita ke proses intinya, yaitu ke proses pencelupan karbonnya. Dan khusus teman-teman yang masih pemula yang baru ingin belajar mengkarbon, lebih diusahakan dalam proses pengamparan ini teman-teman cari teman ya untuk meminta bantuan dalam membentangkan ke airnya. Dan jangan sampai kertas karbonnya itu terbalik, yang bagian licin itu menghadap ke air. Untuk dalam proses ini jangan di skip ya videonya teman, agar teman-teman bisa menjadi lebih paham. Dan setelah itu jangan lupa gelembung-gelembung yang terjebak itu kita keluarkan dahulu. Ya, yang seperti ini. Karena jika itu dibiarkan itu dapat merusak motif pada karbonnya nanti. Dan jangan lupa untuk pinggirannya itu kita beri sekat lagi dengan masking tape seperti ini. Nah, setelah gelembung udara tadi itu dirasa sudah hilang semua, langsung saja kita semprotkan dengan aktivator. Untuk penyemprotan aktivator ini jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya, karena ini adalah bagian inti dalam proses pencelupan karbon. Tapi yang terpenting intinya jangan pernah takut gagal dalam mencoba, karena kegagalan adalah kunci utama sebuah keberhasilan. Nah, alhamdulillah untuk medium pertama ini kita berhasil, dan motifnya pun sangat rapi dan lurus, tidak ada cacatnya. Dan kita lanjut ke media yang kedua, cover tangki. Sebenarnya untuk menghampar media besar seperti ini itu harus 2 orang untuk meminimalisir itu kertas karbonnya menjadi rusak ataupun terlipat. Tapi karena berhubung ini saya tidak ada teman di rumah, jadi saya modal nekat aja menggelar ataupun menghampar sendiri, karena saya mengejar target untuk mengkarbon media lain juga yang sudah menunggu. Nah, dan inilah resiko jika kita menghampar sendiri. Banyak terdapat lipatan-lipatan dengan berisi gelembung-gelembung angin, tapi masih bisa diatasi. Nah, dan di momen ini kita dituntut cepat untuk membuang gelembung udaranya dan merapikan kembali kertas itu dari lipatan-lipatannya. Karena jika terlalu lama di air juga itu tidak baik, karena dapat merusak motif pada karbonan kita nantinya. Dan dalam mengeluarkan gelembung-gelembung ini pastikan tangan kita kering ya, karena jika tangan kita basah itu bisa membuat kertas karbonnya itu menjadi rusak dan bolong-bolong. Dan setelah itu jangan lupa kita sekat dengan isolasi kertas. Tapi ini isolasi kertas saya kebetulan habis nih, jadi cuma ketutupan setengah, udah nggak sempet lagi mau ambil yang baru. Dan setelah dirasa gelembungnya sudah keluar semua, langsung saja kita semprot dengan aktivator seperti biasa. Dan kita celupkan media dengan perlahan-lahan dari atas langsung ke bawah. Dan alhamdulillah berhasil, dan inilah hasilnya, sangat rapi dan lurus dan tidak ada bagian yang cacat. Dan selanjutnya tinggal kita bersihkan saja sisa-sisa lendirnya, setelah itu langsung kita keringkan.
Setelah media tadi kering, lanjut saja langsung kita clear coat. Dan untuk proses clear coat ini saya lakukan sebanyak 2 lapis dengan tahapan jeda kurang lebih 10-15 menit per lapisnya. Seperti biasa, untuk clear coat pertama ini kita semprot tipis merata saja dan jangan langsung kita bikin tebal karena itu bisa membuat clearnya meleleh. Dan cover tangki ini agak sedikit saya beri grafis sebagai tambahan motif pemanisnya. Untuk clear coat yang kedua ini kita berikan lebih tebal merata karena di sini kita sudah mengejar kekilapan, dan usahakan tekanan angin tetap stabil agar hasilnya tetap flat dan clear coat yang dihasilkan menjadi semakin glossy. Inilah hasil clear coat kita tadi, dan ini hanya saya clear sebanyak 2 lapisan saja, dan selanjutnya tinggal kita keringkan saja dan media siap kita pasang. Dan inilah semua hasil project kita hari ini. Dan untuk airbrush full fairing ini juga hasil project kita yang kita kerjakan kemarin, cuma tidak sempat saya videokan. Dan untuk velg karbon ini juga ada saya buatkan videonya, silahkan cek aja linknya di deskripsi. Oke, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini, dan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, dan nantikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.